Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan. Dan sholawat serta salam tidak lupa kita ucapkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul kiamah nanti. Amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua kata yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akan menyampaikan tausiah singkat mengenai ghibah. Hadirin rahimakumullah, pastinya kita sudah sama-sama tahu apa itu ghibah, yaitu penyakit hati yang mendatangkan keburukan dan memakan kebaikan serta membuang waktu secara sia-sia. Ghibah sangat erat hubungannya bersama dengan seorang remaja, lebih khususnya itu remaja perempuan. Dan kegiatan menggibah atau menggosip ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atas firman-Nya yang dituangkan di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, hai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari keburukan orang lain dan menggunjing satu sama lain. Adakah di antara kalian yang suka makan daging saudaranya setelah mati? Dan pasti kalian akan merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Hadirin yang berbahagia, ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah jelas melarang kegiatan ghibah atau sejenisnya. Bahkan ditegaskan lagi bahwa ghibah itu seperti memakan bangkai saudara sendiri, dan berhati-hatilah jika kita bercerita atau berkumpul bersama dengan teman. Terkadang itu suka membuka aib bersama. Dan biasanya jika seorang remaja berkumpul bersama teman-temannya dengan alasan kerja kelompok atau membicarakan sebuah pelajaran, secara langsung atau tidak langsung, secara sengaja atau tidak sengaja, pembicaraan tersebut pasti akan mengarah ke ghibah. Dan ghibah itu haram ketika kita menggunjingkan orang lain. Kita akan mendapatkan dosa, dan amal baik kita tersebut akan berpindah ke orang yang kita ghibahi. Selain itu, ghibah juga dapat merusak ukhuwah Islamiyah, karena apabila orang yang kita bicarakan mengetahui kita sedang membicarakannya, maka hal tersebut tidak menutup kemungkinan jika hubungan di antara dua orang tersebut pasti akan putus dan mungkin bisa saling membenci. Dan pasti hal tersebut akan menyebabkan putusnya tali silaturahmi, padahal Allah jelas melarang hal itu terjadi. Rasulullah juga bersabda yang artinya, jika kamu berbicara atau menyampaikan ucapan tentang suatu perkara pada suatu kaum,
Padahal perkara tersebut tidak dipahami oleh akal pikiran mereka, niscaya akan membawa fitnah di kalangan mereka. Hadis riwayat Muslim. Dan hadis tersebut memberikan kita nasihat agar kita jangan menggunakan lisan kita itu untuk membicarakan keburukan orang lain, tetapi apalagi itu sebuah kebohongan, karena itu bisa menimbulkan fitnah dan akibatnya akan buruk di masyarakat. Baik hadirin yang dirahmati Allah, ghibah terjadi karena adanya rasa tidak suka atau tidak senang terhadap orang lain, sehingga muncullah kalimat yang beredar di masyarakat dan prasangka buruk, padahal Allah Maha melihat yang sebenarnya terjadi. Jika kita terkena fitnah oleh seseorang, maka pembelaan yang bisa kita lakukan adalah dengan cara bersabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Hal yang selanjutnya bisa dilakukan adalah berdoa kepada Allah semoga mereka mendapatkan hidayah, dan kemudian berusaha menjelaskan kepada mereka bahwa apa yang mereka katakan itu tidak benar. Jika kita sudah berusaha tetapi tidak membuahkan hasil, maka kita harus menyerahkan semuanya kepada Allah, karena Allah akan mengungkapkan yang sebenarnya bersamaan dengan waktu yang berjalan. Dan pada dasarnya orang yang melakukan ghibah telah melakukan dua kejahatan. Yang pertama itu adalah kejahatan terhadap Allah karena telah melakukan hal yang jelas dilarang olehnya, dan yang kedua kejahatan terhadap sesama manusia. Hadirin yang dirahmati Allah, langkah yang bisa kita ambil untuk meninggalkan dosa tersebut adalah kita harus meninggalkan perbuatan maksiat tersebut, dan kita harus menyesali perbuatan yang telah kita lakukan dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Dan hal ketiga yang bisa kita lakukan yaitu meminta maaf kepada orang yang kita bicarakan, dan hal itu kita lakukan jika orang tersebut mengetahui jika kita sedang membicarakannya. Tetapi jika orang tersebut tidak mengetahuinya, maka hal yang harus kita lakukan adalah mendoakan dia dengan kebaikan dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga kita selalu menggunakan lisan kita dengan mengatakan kebenaran. Alangkah baiknya lisan kita selalu mengucapkan doa dan zikir. Dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan kalaupun ada kekurangan itu datangnya dari saya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.